Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Hairanisa, mahasiswi Institut PTQ Jakarta. Pada video ini sebagai tugas ujian akhir semester 4, mata kuliah Sejarah Pemikiran dan Naskah Tafsir. Saya akan memaparkan mengenai tafsir maudhu'i. Apa itu tafsir maudhu'i? Tafsir maudhu'i terdiri dari dua kata, yaitu tafsir dan maudhu'i. Tafsir secara bahasa mengikuti wazan taf'il yang berasal dari kata al-fasar yang berarti menjelaskan, menyingkap, dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Sedangkan kata maudhu'i dinisbatkan pada kata al-maudhu' yang berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Dengan begitu, tafsir maudhu'i berarti menafsirkan ayat menurut tema atau topik tertentu. Sesuai dengan pengertiannya, maka yang menjadi ciri utama dari metode ini ialah tema, judul, atau topik pembahasan. Mufasir akan mencari tema-tema yang ada di tengah masyarakat yang ada di dalam Al-Quran. Dan setiap macam penafsiran Al-Quran pasti terdapat kekurangan dan kelebihannya. Lalu, apa sajakah itu? Kelebihan metode tafsir maudhu'i. Yang pertama, menjawab tantangan zaman. Permasalahan dalam kehidupan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan itu sendiri. Maka, metode maudhu'i sebagai upaya metode penafsiran untuk menjawab tantangan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kelebihan yang kedua yaitu praktis dan sistematis. Tafsir metode maudhu'i ini disusun secara praktis dan sistematis dalam usaha memecahkan permasalahan yang timbul. Kelebihan yang ketiga yaitu dinamis. Metode maudhu'i membuat tafsir Al-Quran selalu dinamis sesuai dengan tuntunan zaman, sehingga menimbulkan image di dalam pikiran pembaca dan pendengarnya bahwa Al-Quran senantiasa mengayomi dan membimbing kehidupan di muka bumi ini pada semua lapisan dan strata sosial yang berbeda. Kelebihan yang terakhir yaitu membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan ditetapkannya judul-judul yang akan dibahas, maka pemahaman ayat-ayat Al-Quran dapat diserap secara utuh dan dapat diandalkan untuk pemecahan suatu permasalahan secara lebih baik dan tuntas. Sedangkan kekurangan metode tafsir maudhu'i, yang pertama yaitu memenggal ayat Al-Quran. Yang dimaksud memenggal ayat Al-Quran ialah suatu kasus yang terdapat di dalam suatu ayat atau lebih mengandung banyak permasalahan yang berbeda. Kekurangan yang kedua adalah membatasi pemahaman ayat. Dengan diterapkannya judul penafsiran, maka pemahaman suatu ayat menjadi terbatas pada permasalahan yang dibahas tersebut. Akibatnya, mufasir terikat oleh judul itu. Padahal tidak mustahil satu ayat itu dapat ditinjau dari berbagai aspek. Lalu, siapakah mufasir pertama yang mencetus tafsir maudhu'i dan apa kitab tafsir maudhu'i yang pertama? Menurut Quraish Shihab, tafsir maudhu'i berdasarkan surat digagas pertama kali oleh seorang guru besar jurusan tafsir Fakultas Usuluddin di Universitas Al-Azhar Kairo yang bernama Syekh Mahmud Shaltut pada tahun 1960. Karya ini termuat dalam kitabnya yang bernama Tafsir Al-Quran Al-Karim. Sedangkan tafsir maudhu'i berdasarkan subjek digagas pertama kali oleh Profesor Dr. Ahmad Said Al-Kumi, seorang guru besar di institut yang sama dengan Syekh Mahmud Shaltut. Jurusan tafsir Fakultas Usuluddin di Universitas Al-Azhar Kairo, dan menjadi ketua jurusan tafsir sampai tahun 1981. Kemudian, kitab tafsir Al-Quran yang bercorak penafsiran maudhu'i antara lain yang pertama, Insan fil Al-Quran dan Al-Mar'ah fil Al-Quran karya Abbas Mahmud Aqdal dan Ariba fil Al-Quran karya Abul A'la Al-Maududi. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.